The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright, in the love of Jesus Christ. The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright, in the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. Nilai ulanganku sudah keluar semua. Nilainya bagus-bagus semua. Senangnya. Hai adik-adik. Kak Suki sudah gak sabar banget pengen ngasih tahu papanya Kak Suki. Karena papanya Kak Suki sudah berjanji mau ngasih hadiah, mau dikasih HP. Kak Suki mau ganti handphone baru. Wah, untuk merayakan sukacitaku, ayo kita dance dan bernyanyi bersama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita sikap doa dulu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah online kembali Tuhan. Kami percaya jarak tidak akan memisahkan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berharap setiap firman yang kami dengar tidak akan menjadi sia-sia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo Papa. Halo Suki. Papa, nilai ulangannya Suki sudah keluar semua. Bagus-bagus semua. Hasilnya sudah Suki kirim ke handphonenya Papa ya. Jadi Suki jadi ganti HP kan Pak? Papa bangga sekali. Tapi Suki kan tahu sekarang ini sedang pandemi. Kita harus berhemat agar bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Bagaimana kalau tahun depan saja ya beli HP barunya? Loh, Papa kok ingkar janji sih? Papa kan sudah janji kalau nilai ulangannya Suki bagus,
Papa ngizinin Suki buat ganti handphone. Iya Suki, Papa tahu. Tapi karena kondisi yang seperti ini, kita harus bisa memilah mana yang penting dan kurang penting. Jadi nilai Suki gak penting gitu. Suki sebel sama Papa. Sebel. Orang kalau janji kan harus ditepati kan ya. Halo Kak Suki. Loh, kok kamu di sini? Loh, kamu pasti lupa ya. Kita ini yang sudah janjian mau ngerjain tugas. Oh iya, aku hampir lupa loh. Nah, kita nggak apa-apa deh. Aku juga sudah baca beberapa buku loh buat kita ngerjain tugas. Oke. Yaudah yuk, masuk dulu. Oke. Nah, Kak Suki, ini aku itu sudah baca dari internet. Aku sudah baca dari beberapa buku juga. Kayaknya untuk tugas ini paling cocok kita pilih adalah negara Indonesia. Gimana? Setuju nggak? Indonesia? Ngapain Indonesia tuh? Amerika. Loh, Kak, kalau Amerika itu kita kan nggak tahu apa-apa karena kita nggak tinggal di situ. Paling mentok kita cuma nonton Kapten Amerika. Nah, kalau Indonesia kan negara kita sendiri, jadi kita bisa tahu banyak tentang negara kita. Jelas-jelas Amerika itu lebih keren kok. Ngapain pakai Indonesia? Pokoknya kita pilih Amerika. Tuh, jangan gitulah, Kak. Gak apa-apa lah, kita pilih Indonesia aja. Ya? Loh, Kak. Waduh. Wah, teman-teman, kayaknya Kak Suki butuh waktu sendiri dulu deh untuk berpikir. Sambil menunggu gimana kok kita main game saja. Kalian semua siap? Kita main game bareng-bareng yuk. Oke, kali ini kita bermain Find the Words. Jadi di layar kalian ini kan ada banyak huruf yang tersebar. Kalian harus berusaha menemukan 4 kata self-control. Nah, ready ya? Ayo kita coba cari bersama-sama. Mana ya self-control? Ayo, kalian sudah menemukan nggak? Kakak lihat sepertinya ada satu di bagian kanan itu. Yang bagian kanan sendiri kayaknya ada satu. Kalian menemukannya juga nggak? Oke, terus apa lagi ya? Kira-kira di mana lagi ya? Paling bawah kalau kakak lihat. Kalian menemukannya juga nggak? Di paling bawah sendiri, self-control. Dan selain itu masih ada lagi kayaknya. Mana ya? Sepertinya ada yang miring ini dari kiri ke kanan bawah. Ayo kalian lihat nggak? Ya, dari kiri atas sampai kanan bawah, self control. Lalu mana lagi ya? Sebentar, kita cari lagi dengan teliti. Jangan tergesa-gesa. Self control. Oh, kakak menemukannya lagi. Ada di baris ketiga, self control. Nah, ya kan? Ada lagi nih. Mana lagi ya? Nah, kita coba aja lihat deh jawabannya. Apakah kita semua benar ya? Kita cek ya. 1, 2, 3. Cling. Wah, jawabannya benar semua. Ada 4 self controlnya. Kakak yakin kalian semua juga bisa menemukannya karena kalian semua luar biasa. Keren. Wah, seru sekali kan gamenya teman-teman. Ternyata kita sudah main game cukup lama loh. Berarti sekarang kita cari Kak Suki bareng-bareng yuk. Yuk, kita cari bareng-bareng. Kak Suki. Suki, aduh Suki. Kamu kenapa? Kamu pasti lagi sebel ya? Kenapa? Iya. Lagi sebel sama Papa. Sama kamu juga. Semuanya sebel. Loh. Kenapa memangnya sama Papa itu kamu? Iya itu Papa. Janji mau beliin handphone kalau nilai ulanganku bagus. Tapi dibatalin. Loh, memangnya kenapa kok nggak jadi? Ya kata Papa harus berhemat di masa pandemi ini. Loh, tapi kan sebenarnya apa yang dikatain papamu itu benar. Coba deh gini. Kalau kamu disuruh pilih, kamu lebih mending punya handphone baru, tapi sekeluarga kelaparan. Atau lebih pilih sekeluarga bisa makan tanpa handphone yang baru. Gimana yo? Ya milih bisa makan lah. Ngapain punya handphone tapi nggak bisa makan? Jadi
Bener kan yang dikatain papamu? Ya juga sih. Kak Suki, di masa pandemi ini ada banyak sekali orang yang harus bekerja keras, bahkan cuma untuk makan saja setiap hari. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa makan loh setiap hari. Apalagi kita makannya bisa berkali-kali ya kan? Nah, kalau kita punya keinginan, kita itu harus bisa sabar. Kita harus bisa menguasai diri dan menahan diri dulu. Wah, aku belum bisa menguasai diri nih Kak. Masih sering marah, masih sering jengkel. Penguasaan diri itu seperti apa sih Kak? Gini. Aku punya cerita di Alkitab. Aku ceritain aja biar kita bisa belajar bersama-sama. Oke? Oke Kak. Oke, kita dengarkan ceritanya. Ceritanya ada di 1 Raja-Raja 21 tentang kebun anggur Nabot. Jadi ada seorang raja di Samaria yang bernama Raja Ahab. Ia mempunyai seorang istri yang bernama Isabel. Sebagai seorang raja, tentu saja Raja Ahab mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Selain kambing domba, emas perak, juga pasti Raja Ahab mempunyai banyak tanah dan kebun yang subur. Suatu hari, Raja Ahab melihat ada sebuah kebun anggur yang sangat subur tumbuh di sebuah tanah di samping istananya. Kebun anggur itu milik seorang bernama Nabot. Walaupun sudah mempunyai banyak kebun dan kekayaan, tetapi Raja Ahab menginginkan lebih. Ia juga menginginkan kebun anggur milik Nabot. Karena itu ia berkata kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya menjadi kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Tapi tidak seperti yang diinginkan Raja Ahab. Nabot tidak mau memberikan atau menjual kebun anggur itu kepada Raja Ahab. Karena kebun anggur itu adalah kebun anggur warisan dari nenek moyangnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Raja Ahab ketika dia tahu bahwa kebun anggur itu tidak akan dia dapatkan? Nah, aku lanjutin dulu ya ceritanya, oke? Raja Ahab pulang kembali ke istananya dengan hati yang gusar dan kesal karena ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia langsung masuk ke kamar dan berbaring menelungkup di atas tempat tidurnya. Bahkan ia tidak mau makan sama sekali. Wah, ternyata Raja Ahab ngambek juga sama seperti Kak Suki tadi yang minta HP tapi nggak dapet. Dan sudah lanjut ceritanya. Oke, aku lanjutin ya ceritanya. Padahal ya, Raja Ahab sudah punya banyak kebun anggur. Tapi dia ingin lebih lagi, yaitu kebun anggur Nabot yang dekat dengan istana. Tapi ketika keinginannya tidak terpenuhi, ia menjadi marah. Istrinya Isabel heran mengapa Raja Ahab kesal dan tidak mau makan. Raja Ahab menceritakan keinginannya yang tidak terkabul pada istrinya. Isabel menjawab Raja Ahab, "Bukanlah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot itu." Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Isabel untuk memperoleh kebun anggur itu? Isabel membuat sebuah surat yang memfitnah Nabot bahwa Nabot sudah menghujat dan menghina Allah dan raja, sehingga Nabot itu ditangkap oleh orang-orang Israel dan dilempari batu sampai mati. Ih, serem banget Kak. Serem banget Den, serem banget. Ih. Setelah mendengar kabar bahwa Nabot sudah meninggal, maka Raja Ahab pergi ke kebun anggur Nabot dan mengambilnya menjadi miliknya. Ia merasa gembira karena akhirnya apa yang diinginkannya dapat diperolehnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel itu jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan mengirim Nabi Elia untuk menegur dan memperingatkan Raja Ahab. Bahkan Tuhan menghukum Raja Ahab, Isabel, dan keturunannya. Karena keinginannya yang berlebihan, Raja Ahab melakukan berbagai cara untuk
menuruti keinginannya itu. Dan ternyata apa yang diperbuatnya tidak berkenan kepada Tuhan. Maka akhirnya ia pun menerima hukuman. Wah, kok bisa ya raja itu mengingini kebun itu? Bukannya raja itu sudah punya harta banyak, kebun banyak, tanah banyak. Iya, itu karena Raja Ahab tidak bisa menguasai dirinya. Nah, Kak Suki, seringkali kita ini juga tidak bisa menguasai diri kita loh. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri? Kak Suki, jawabannya adalah keinginan yang berlebihan. Mempunyai keinginan itu tidak salah, karena setiap manusia pasti mempunyai keinginan. Tapi keinginan yang berlebihan itu bisa membuat kita tidak bisa menguasai diri lagi. Misalnya, main games itu tidak dilarang. Tapi kalau kita mulai ingin main terus sampai lupa waktu, dan tidak punya waktu untuk belajar, itu salah. Atau makan atau jajan, boleh saja. Tapi jika kita jadi kepingin makan terus atau jajan terus, bisa kegemukan atau sakit perut, itu tidak baik. Seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab untuk mendapatkan keinginannya, ia sampai membunuh Nabot. Ingat, keinginan yang berlebihan membuat kita tidak bisa menguasai diri lagi. Katakan sama-sama dengan kakak ya. Aku akan menguasai diri dalam segala hal. Bagaimana supaya kita bisa menguasai diri? Kita harus mengerti bahwa tidak semua keinginan harus dituruti. Kira-kira keinginan apa saja yang tidak perlu dituruti ya? Yang pasti, keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan sudah pasti tidak boleh kita turuti. Titus 2 ayat 6 mengatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Alkitab mengajarkan kita untuk menguasai diri dalam segala hal. Itu berarti segala hal yang kita inginkan tidak semua harus dituruti, Kak. Penguasaan diri adalah hal yang menguntungkan dan mendatangkan kebaikan buat kita, Kak. Firman Tuhan di Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Berarti seseorang bisa menguasai diri sendiri itu seorang yang kuat. Dia tidak kalah oleh keinginannya sendiri. Karena itu penguasaan diri sangat penting untuk kita miliki, Kak. Kak Suki, nanti kamu harus minta maaf ya sama papamu. Ingat, tidak semua keinginanmu harus dipenuhi. Kasihan kan papamu sudah bekerja keras untuk keluarga. Iya, aku jadi merasa bersalah ke papaku. Iya, dan untuk tugas kita, Kak Suki juga tidak boleh memutuskan sendiri. Kita bisa berdiskusi dulu dan mendengarkan masukan dari teman-teman, Kak Suki. Iya, Kak. Iya, Den. Mohon maaf ya aku tadi marah-marah. Aku akan berjanji menguasai diriku sendiri dalam segala hal. Oke, nah ada yang di rumah, tirukan kita ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku akan menguasai diri dalam segala hal. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku akan menguasai diri dalam segala hal. Oke, kita lanjut kerja ya, Kak. Oke, nah gimana kalau sekarang kita sing and dance dulu sebelum kita lanjut mengerjakan tugas? Wah, Oke? cocok sekali. Let's go! Let's go! Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Wah, setelah memuji dan mendengarkan firman, perasaanku lebih enak, Den. Aku akan lebih menguasai diri sendiri mulai hari ini. Terima kasih, Denny. Terima kasih, adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah juga, kita semua harus berlatih untuk menguasai diri dalam segala hal, oke? Sekarang sudah waktunya kita untuk lanjut mengerjakan tugas nih. Iya nih. Kalau gitu kita berpisah sampai sini aja ya sama adik-adik yang di rumah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk. Kita sikap doa, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Kami percaya Tuhan setiap firman yang kami dengarkan mampu merubah sifat kami, mampu menjadi sesuatu yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kita akan berpisah. Berkati kami, berkati hari Minggu kami, supaya esok kami mampu bisa melangkah lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Adik-adik tangannya diangkat ya, kakak mau doa berkat buat kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia akan memberikan kalian kekuatan untuk menjadi anak-anak yang bisa menguasai diri dalam segala hal. Menjadikanmu terang, menjadikanmu sukacita bagi keluargamu dan semua teman-temanmu. Jadi berkat dimanapun kalian berada. Tuhan tidak hanya memberkati kalian, tapi juga membuat kalian jadi berkat dimanapun kalian berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye semuanya. Bye semua.